Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang kami hormati Ibu Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Ibu Dr. Kiki Yuliati. Yang kami hormati Bapak Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbudristek, Bapak Dr. Wardani Sugianto, MPD. Yang kami hormati seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia. Yang kami hormati seluruh Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia. Yang kami hormati seluruh Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan seluruh Indonesia. Dan yang kami hormati seluruh guru, tenaga kependidikan, dan juga peserta dari webinar e-rapor seri 3 yang bertajuk Kupas Tuntas Rapor PKL, Rapor P5, dan Sertifikat UKK pada e-rapor SMK. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang berkat karunia-Nya berupa nikmat secara virtual melalui media YouTube Direktorat SMK. Hadirin peserta webinar Kupas Tuntas Rapor PKL, Rapor P5, dan Sertifikat UKK pada e-rapor SMK. Perkenalkan, saya Robi, dan saya selaku MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan sekaligus membuka acara oleh Bapak Direktur SMK Bapak Dr. Wardani Sugianto, MPD. Acara selanjutnya yakni acara inti pemaparan dari narasumber terkait dengan kupas tuntas fitur rapor PKL, rapor P5, dan sertifikat UKK, serta praktik baik penggunaan e-rapor SMK. Acara selanjutnya tanya jawab, dan acara terakhir closing statement dan penutupan. Baik, menginjak acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka terlebih dahulu webinar kali ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bersikap sempurna.
acara selanjutnya, yakni sambutan dan pembukaan oleh Bapak Direktur SMK. Namun sambil menunggu beliau masuk ke Zoom, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa webinar Irapor seri ketiga ini merupakan seri terakhir dari serial webinar Irapor, dan sebelum seri ketiga ini sudah dilaksanakan dua seri. Yang pertama adalah terkait dengan optimalisasi data Dapodik untuk penggunaan Erapor, dan seri kedua adalah optimalisasi penilaian oleh guru dan tenaga kependidikan dalam penggunaan Erapor. Dan dalam webinar yang sebelumnya, kami telah menyiapkan, kami telah membagikan e-sertifikat atau sertifikat online yang bisa diunduh oleh Bapak dan Ibu sekalian hanya bagi yang mengikuti webinar dan mengisi post-test. Untuk webinar Erapor seri 1 sudah bisa diunduh sertifikatnya, namun untuk webinar Erapor seri kedua masih dalam proses dan dalam minggu ini bisa diunduh. Dan untuk webinar kali ini, nanti narasumber akan membahas atau mengupas secara tuntas rapor PKL, kemudian rapor P5, dan sertifikat UKK pada e-rapor SMK, di mana kegiatan praktik kerja lapangan, kemudian kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan juga kegiatan uji kompetensi keahlian merupakan ciri khas atau salah satu kegiatan yang ada di sekolah menengah kejuruan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut bisa Bapak dan Ibu lakukan asesmen dan laporannya bisa ditampilkan di e-rapor SMK. Jadi bisa dilihat dalam bentuk elektronik begitu. Tidak lagi dengan berbasis manual atau berbasis kertas begitu. Hadirin peserta webinar kupas tuntas rapor PKL, rapor P5, dan sertifikat UKK pada rapor SMK. Kami mohon maaf bahwa Bapak Direktur masih dalam konfirmasi untuk masuk Zoom. Mungkin akan beberapa saat lagi karena beliau pun mungkin sedang dalam perjalanan, tapi akan menemani kita di pagi hari ini. Dan mungkin pengumuman selanjutnya adalah bahwa nanti ketika materi sedang berlangsung, Bapak dan Ibu jika ada yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan di kolom chat yang ada di YouTube Bapak Ibu sekalian. Bisa nanti dari tim kami akan mengkurasi atau akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita jawab dan kita berikan jawabannya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan di akhir nanti kami juga akan memberikan post-test yang bisa diisi oleh Bapak dan Ibu sekalian, sekaligus juga post-test ini adalah sebagai syarat untuk bisa mendapatkan e-sertifikat atau sertifikat elektronik. Nah, baik, kita masih menunggu
Eh, Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Direktur SMK, Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD. Terima kasih Pak Direktur, di tengah kesibukannya, jadwalnya yang sangat padat, beliau berkenan untuk hadir dalam webinar ini dan akan menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar seri ketiga sekaligus seri terakhir ini, Pak Direktur, terkait dengan kupas tuntas rapor PKL, rapor P5, dan sertifikat UKK pada e-rapor SMK. Kepada Bapak Wardani, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Ibu Kiki Yuliati. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMK di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK di seluruh Indonesia. Yang saya hormati para narasumber seri webinar rapor. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa pada webinar rapor seri ketiga dengan tajuk Kumpas Tuntas Rapor PKL, Rapor P5, dan Sertifikasi UKK. Bapak Ibu, rapor SMK merupakan salah satu dukungan atau strategi implementasi kurikulum merdeka yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek untuk mendukung penilaian hasil belajar peserta didik secara akuntabel. Selain penilaian bagi kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler, rapor SMK juga menyediakan fitur rapor PKL, rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita kenal P5, dan juga rapor uji kompetensi keahlian atau UKT. Praktek kerja lapangan merupakan ciri khas dari pendidikan kejuruan guna menyiapkan lulusan SMK yang kompeten. E-rapor menyediakan fitur yang menilai kegiatan praktek kerja lapangan dari peserta didik kita. Selanjutnya, e-rapor SMK juga menyediakan laman penilaian bagi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, di mana P5 merupakan bagian daripada implementasi kurikulum merdeka yang berupa proyek yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya, e-rapor juga menyediakan fitur untuk sertifikasi uji kompetensi keahlian, di mana sertifikasi UKK merupakan bukti kemampuan lulusan yang telah diuji oleh asesor sesuai dengan kompetensi keahliannya. 3 fitur tersebut akan dibahas secara tuntas dan mendalam oleh narasumber dalam webinar saat ini. Kemudian akan disampaikan juga praktek baik dalam optimalisasi penggunaan e-rapor. Bapak dan Ibu yang saya hormati, melalui seri webinar hari ini diharapkan dapat memberikan informasi dan penguatan dalam mengoptimalisasikan dan pemanfaatan e-rapor SMK bagi Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing. Bapak Ibu, mari bersama-sama optimalisasi penggunaan e-rapor SMK kita. Terima kasih SMK bisa
SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur SMK, Bapak Dr. Wardani Sugianto yang telah memberikan sambutan dan juga sekaligus membuka acara dari webinar Pastuntas, Rapor PKL, Rapor P5, dan Sertifikat UKK, Rapor SMK. Terima kasih Pak Wardani, semoga lancar kegiatannya dan selamat sampai tujuan. Terima kasih, saya mohon izin. Yang berbahagia, peserta webinar Rapor Seri 3, acara selanjutnya yakni acara inti pemaparan materi mengenai kupas tuntas rapor PKL, rapor P5, dan sertifikat UKK, serta juga praktik baik penggunaan e-rapor SMK. Telah hadir bersama kita dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Ihsan Wijaya dari SMKN 1 Lubuk Sikaping yang akan memaparkan materi tentang fitur-fitur rapor PKL, rapor P5, dan juga sertifikat UKK dalam e-rapor SMK. Dan yang kedua adalah Bapak Ari Setiawan dari SMKN 1 Wonogiri yang nanti akan menceritakan berbagi praktik baik tentang penggunaan e-rapor di SMKN 1 Wonogiri. Baik, yang pertama kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Ihsan Wijaya untuk memaparkan materi tentang rapor PKL, rapor P5, dan sertifikat UKK pada e-rapor. Kepada Bapak Ihsan Wijaya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Robi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama kita hormati Ibu Dirjen Vokasi, Ibu Dr. Kiki Yuliati. Selanjutnya yang sama kita hormati Bapak Direktur SMK, Bapak Dr. Wardani Sugianto. Selanjutnya yang sama kita hormati seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia. Selanjutnya Bapak dan Ibu Kepala SMK seluruh Indonesia dan peserta webinar Rapor SMK seri ketiga dengan tajuk Kupas Tuntas Rapor PKL, Rapor P5, dan Sertifikat UKK. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa e-rapor adalah sebuah fitur atau tool yang disediakan oleh Direktorat dalam memberikan fasilitas kepada satuan pendidikan SMK dalam penerapan kurikulum merdeka. Nah, pada seri webinar pertama itu sudah dibahas tentang referensi data Dapodik, di mana e-rapor ini seluruh data-data pokoknya itu bersumber dari data Dapodik. Kemudian pada seri webinar yang kedua, itu sudah dibahas juga bagaimana admin dan guru dalam pengelolaan server e-rapor, kemudian bagaimana guru menginput dan mengolah data nilai. Nah, pada seri ketiga ini, kita akan kupas tuntas bagaimana pelaporan PKL berdasarkan kurikulum merdeka, kemudian rapor P5, selanjutnya, bagaimana pengelolaan sertifikat UKK yang pelaksanaannya pada pelaksanaan UKK Mandiri. Baik Bapak Ibu, kita mohon izin saya share screen. Oke. Pada materi yang pertama, di sini akan kami paparkan bagaimana pengelolaan rapor praktek kerja lapangan atau yang kita singkat PKL pada kurikulum merdeka. Di mana sama-sama kita ketahui bahwa pada rapor pelaksanaan PKL di kurikulum merdeka itu dilaksanakan untuk
jenjang SMK 3 tahun itu dilaksanakan selama 6 bulan, minimal 6 bulan, dan untuk SMK 4 tahun dilaksanakan minimal 1 tahun. Dan satuan pendidikan bisa memilih pelaksanaan PKL ini apakah di semester ganjil atau semester genap. Nah, semuanya data dasar dari PKL ini dilakukan data dasarnya pada data Dapodik. Sehingga ketika tarik data oleh Erapor, admin Erapor, semua data yang sudah diatur oleh operator Dapodik itu dapat ditarik. Nah, Bapak Ibu, pada login admin, pertama sekali disarankan admin Erapor itu mencek terlebih dahulu apakah guru-guru yang diberikan tugas tambahan sebagai pembimbing PKL itu sudah muncul hak aksesnya pada admin Erapor. Nah, ini Bapak Ibu admin Erapor dapat melakukan dengan mengakses menu pengaturan, akses pengguna, kemudian menfilter dengan pembimbing PKL, dan Bapak Ibu akan disajikan mana-mana guru yang mendapat tugas tambahan sebagai pembimbing PKL. Nah, jika pada aksi ini Bapak Ibu tidak melihat adanya hak akses yang diberikan tambahan kepada guru-guru, langkah pertama yang Bapak Ibu admin lakukan itu adalah dengan mengklik tombol atur ulang pengguna. Sehingga secara sistem akan mengenerate kembali siapa-siapa guru-guru yang dapat tugas tambahan. Nah, seandainya langkah yang pertama tadi tidak juga memunculkan akses pembimbing PKL, maka admin Erapor dapat berkoordinasi dengan operator Dapodik untuk kembali mencek data di Dapodik apakah guru-guru yang ditugaskan sebagai pembimbing PKL pada semester berjalan itu sudah pengaturannya sudah benar. Nah, jadi Bapak Ibu admin pertama sekali mencek dulu bagaimana hak akses pada masing-masing pembimbing PKL. Selanjutnya, langkah kedua yang dilakukan admin adalah admin dia diminta untuk melakukan mapping seluruh mata pelajaran PKL di seluruh guru yang menjadi pembimbing PKL. Nah, pada tampilan ini, Bapak Ibu, ini adalah halaman mapping mapel PKL yang admin harus melakukan pemilihan kelompok, dan ini untuk PKL kita pilih seluruhnya adalah mapel kejuruan. Kemudian Bapak Ibu memang input nomor urut. Bapak Ibu bisa menginputnya secara berurutan atau memberi angka 1 aja. Nah, Bapak Ibu yang sering jadi pertanyaan kepada kami di Helpdesk Erapor, yang warna oranye ini statusnya bagaimana dan warna putih ini bagaimana? Nah, Bapak Ibu, di sini yang perlu kami jelaskan bahwa untuk mata pelajaran dengan guru pembimbing yang berwarna putih ini adalah di status Dapodiknya merupakan mata pelajaran reguler. Sedangkan yang berwarna orange ini adalah guru yang ditetapkan di Dapodik sebagai submapel. Jadi ini bisa sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, apa perbedaan antara mata pelajaran yang diberi warna putih dan mata pelajaran yang diberi warna merah. Nah, ini mapping ini Bapak Ibu admin harus dilakukan pada seluruh rombel yang melaksanakan PKL. Nah, ketika ada data atau mata pelajaran guru yang tidak di-mapping, maka guru tersebut tidak akan dapat mengakses pengolahan atau pengelolaan rapor PKL nantinya. Jadi ini wajib dilakukan oleh admin untuk seluruh rombel dan seluruh mata pelajaran PKL dan seluruh guru pembimbing yang sudah diatur sebelumnya di referensi Dapodik. Setelah admin melakukan itu, baru guru sebagai pembimbing PKL dapat melakukan aktivitas pengelolaan rapor PKL. Nah, pada login guru yang diberikan tugas tambahan sebagai pembimbing PKL, itu di menunya akan ada tambahan menu praktek kerja lapangan. Ya, Bapak Ibu, pada guru tersebut akan menu tambahan praktek kerja lapangan. Nah, langkah selanjutnya, Bapak Ibu, ketika menu ini sudah ada, langkah pertama Bapak Ibu itu adalah sama dengan mata pelajaran yang lainnya, Bapak Ibu. Langkah pertama, guru pembimbing PKL harus melakukan penginputan tujuan pembelajaran pada PKL yang dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu, pada pelaksanaan PKL, kita di Satuan Pendidikan, masing-masing program keahlian, itu merancang namanya tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran pelaksanaan PKL dalam rentang waktu pelaksanaan PKL. Nah, penyusunan TP dan ATP ini
sangat diharapkan itu dilakukan melalui sinkronisasi kurikulum dengan industri pasangan tempat anak kita akan melaksanakan PKL. Jadi ketika satu program keahlian itu akan ditempatkan siswa-siswanya pada 10 dunia industri, maka diharapkan sinkronisasi dapat dilakukan pada 10 dunia industri mitra PKL kita tersebut. Sehingga ketika masing-masing Dudi itu sudah sinkronisasi dan melaksanakannya, maka seluruh ATP-TP yang sudah sinkronisasi itu diinputkan pertama sekali. Oke, Bapak Ibu. Nah, langkah dalam penambahan tujuan pembelajaran itu adalah Bapak Ibu bisa mengakses dengan mengklik tambah data di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan disajikan halaman penambahan tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada pengelompokan data Bapak Ibu untuk tingkat kelas, rombongan belajar, Dudi, dan perjanjian kerjasama. Itu Bapak Ibu hanya bisa memilih, tidak bisa menginput atau merubah data ini, karena data kelas, rombel, dan Dudi serta PKS ini murni diambil datanya dari referensi Dapodik. Sedangkan untuk data tanggal mulai, tanggal selesai, dan instruktur itu pembimbing PKL bisa memilih dan menginputkan sesuai dengan kondisi real yang pelaksanaan PKL. Selanjutnya, guru pembimbing PKL dapat memilih atau menetapkan tujuan pembelajaran yang sudah diinput sebelumnya. Bapak Ibu, masing-masing Dudi itu kemungkinan akan terdapat perbedaan tujuan pembelajaran yang dilatihkan kepada peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu pembimbing berdasarkan nama Dudi, ya, dapat nama Dudi dan pembimbing instruktur di industrinya, Bapak Ibu menetapkan kira-kira mana tujuan pembelajaran yang dilatihkan kepada peserta didik. Karena kemungkinan beda Dudi, beda instruktur, akan beda juga nanti tujuan pembelajaran yang dilatihkan. Nah, setelah guru melaksanakan perencanaan PKL seperti tadi, maka dilanjutkan dengan penginputan nilai oleh guru pembimbing. Bapak Ibu, guru pembimbing bisa mengakses submenu penilaian, kemudian Bapak Ibu, guru pembimbing bisa menginputkan skor nilai berupa angka 0 sampai 100, kemudian menginputkan data kualitatif, ya, data 80 ini data kuantitatif, dan data kualitatifnya berupa deskripsi capaian pada setiap tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, data skor nilai dan data deskripsi ini itu adalah bersumber dari formulir lembar observasi yang dilaksanakan oleh instruktur pada Dudi masing-masing untuk setiap siswa kita yang melaksanakan PKL. Nah, ini Bapak Ibu inputkan berdasarkan data dari lembar observasi yang dilakukan oleh masing-masing instruktur. Setelah data skor nilai masing-masing tujuan pembelajaran, kemudian data deskripsinya juga Bapak Ibu inputkan, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Ibu membuat catatan perkembangan pelaksanaan PKL selama rentang waktu yang dilaksanakan oleh peserta didik kita. Nah, di sini adalah catatan perkembangan dalam pelaksanaan PKL secara keseluruhan. Sedangkan deskripsi yang pada masing-masing tujuan pembelajaran adalah catatan perkembangan pencapaian tujuan pembelajaran ini. Nah, deskripsi ini kita harapkan itu dengan memberikan kalimat-kalimat positif, sehingga peserta didik kita, orang tua peserta didik kita, itu mendapatkan feedback sebagai umpan balik dan sebagai refleksi bagi mereka, mungkin pada bagian-bagian tujuan pembelajaran atau kompetensi mana yang perlu ditingkatkan dan mana kompetensi yang sudah bagus. Nah, ini diharapkan pada kurikulum Merdeka ini, deskripsi ini sangat memegang peranan penting bagi data refleksi bagi peserta didik kita dan orang tua. Selanjutnya, tugas dari pembimbing PKL itu adalah menghimput ketidakhadiran dari peserta didik kita. Silakan disesuaikan tingkat kelas, kemudian rombong belajar, dan dunia industrinya, sehingga semua siswa yang Bapak Ibu bimbing PKL-nya pada tahun berjalan, itu akan muncul. Nah, silakan Bapak Ibu inputkan data ketidakhadirannya saja. Misalnya ada si Airul itu sakit 1, maka ketikkan aja angka 1. Nah, Aris Rahmawanda itu tidak ada pernah sakit. Bapak Ibu cukup kosongkan aja, karena secara sistem nanti
aplikasi akan membuat data sakit atau data izin alfanya itu dalam kondisi strip atau nol nantinya. Jadi Bapak Ibu cukup di sini posisi data ini menginputkan mana keterangan ketidakhadiran yang ada angka atau tidak hadirnya. Selanjutnya, Bapak Ibu setelah diinput kehadiran, terakhir masing-masing pembimbing itu dapat mencetak rapor PKL pada siswa yang mereka bimbing. Ya, Bapak Ibu, jadi pada rapor PKL ini tugas melakukan pencetakan rapor itu dapat dilakukan oleh masing-masing pembimbing PKL. Nah, setelah dicetak ini Bapak Ibu, ini contohnya Bapak Ibu rapor PKL. Nah, rapor PKL ini sama halnya dengan rapor akademik lainnya, itu berisi kalau untuk rapor akademik semester 1 sampai 5 itu biasanya yang muncul di sini adalah mata pelajaran, kemudian skor dan deskripsi. Nah, untuk mata pelajaran PKL ini yang menandatangani adalah guru pembimbing dan instruktur di dunia usaha dan dunia industri. Jadi kedua pembimbing dan instruktur ini menandatangani pelaksanaan hasil dari rapor PKL siswa kita. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu pengelolaan rapor proyek penguatan profil Pancasila atau kita singkat dengan P5. Bapak Ibu, sesuai regulasi yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbudristek nomor 262 garis miring M garis miring 2022 sebagaimana perubahan dari Kemendikbudristek Dikti nomor 56 garis miring M tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Pada poin D dinyatakan bahwa untuk kelas 10 itu wajib melaksanakan 3 proyek, di mana ketiga proyek ini harus mengakomodir adanya 2 tema pilihan dan 1 tema wajib. Tema wajibnya itu adalah untuk SMK kita itu adalah tema kebekerjaan dengan durasi waktu 288 CP. Sedangkan untuk kelas 11 itu wajib melaksanakan minimal 2 proyek, 1 proyek untuk tema pilihan, 1 proyek untuk tema wajib, yaitu tema kebekerjaan. Durasinya 144, dan untuk kelas 12 itu wajib minimal melaksanakan 1 proyek untuk 1 tema wajib, tema kebekerjaan. Nah, Bapak Ibu, untuk data P5, referensinya Bapak Ibu sama dengan data-data yang lain, itu tetap kita beracuan atau berpatokan pada data Dapodik yang sudah dilakukan mapping untuk koordinator dan tema P5. Jadi Bapak Ibu, seperti yang kita uraikan tadi bahwa setiap rombel itu di Dapodik harus ditetapkan koordinator P5-nya siapa, kemudian tema-tema di setiap rombel itu apa. Jadi untuk kelas 10 itu wajib ditetapkan temanya ketiga-tiganya itu setiap rombel. Karena ini sering kali pertanyaan dari teman-teman di setiap satuan pendidikan, kenapa data kami tidak masuk untuk P5 ke e-rapor? Kenapa di e-rapor tidak muncul data P5-nya? Kenapa hak akses untuk koordinator P5 tidak muncul? Nah, Bapak Ibu, di e-rapor itu kita tidak bisa menambahkan tema, tidak bisa menambahkan siapa koordinatornya, karena datanya itu murni di Dapodik. Nah, ketika mapping atau pengaturan data koordinator dan tema yang Bapak Ibu lakukan di Dapodik itu sudah benar, otomatis akan bisa ditarik pada aplikasi e-rapor. Nah, artinya ketika datanya tidak masuk ke e-rapor, maka Bapak Ibu silahkan cek kembali datanya di Dapodik. Bapak Ibu, untuk akses admin di e-rapor untuk P5 sama dengan PKL tadi, kami sangat menyarankan pertama sekali Bapak Ibu admin itu mengecek terlebih dahulu hak akses siapa-siapa saja yang sudah diberikan hak akses kepada untuk koordinator P5 ya, dengan cara klik hak akses kemudian filter koordinator P5. Dan sama dengan PKL tadi, ketika hak akses untuk guru yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator tidak muncul, Bapak Ibu silakan klik atur ulang pengguna dulu. Nah, ketika ini masih belum muncul, ya koordinator P5 masing-masing guru, silahkan kembali berkoordinasi dengan operator Dapodiknya. Nah, ada operator Dapodik, silahkan cek kembali mapping atau pengaturan P5-nya di masing-masing rombel. Nah, Bapak Ibu, jika ingin bertanya gimana pengaturannya di Dapodik, Bapak Ibu bisa kembali lihat di webinar seri pertama. Di sana sudah diuraikan oleh narasumbernya bagaimana pengaturan P5 di Dapodiknya.
Jadi kali ini kita tidak menjelaskan untuk referensi Dapodiknya. Kemudian setelah hak akses untuk koordinator P5 itu diperoleh atau sudah masuk ke rapor, maka guru yang bertugas sebagai koordinator P5 akan mendapatkan tambahan menu berupa nilai proyek. Jadi setiap guru yang bertugas sebagai koordinator P5 itu akan ada tambahan menu nilai proyek, kemudian terdapat 2 submenu perencanaan dan penilaian proyek. Ya, Bapak Ibu. Nah, langkah pertama, koordinator P5 itu wajib melaksanakan perencanaan P5-nya itu dengan mengklik tambah data pada pojok kanan atas. Nah, Bapak Ibu akan disajikan formulir. Pertama, menetapkan tingkat kelas, kemudian rombongan belajar, dan tema. Nah, ketiga data ini Bapak Ibu hanya bisa pilih, tidak bisa menambahkan, karena data ini referensinya adalah data Dapodik, sesuai dengan rombel yang Bapak Ibu tetapkan tema-temanya masing-masing. Kemudian untuk nama proyek, kemudian deskripsi proyek, dan nomor urut. Nah, data inilah yang Bapak Ibu bisa inputkan atau tambahkan kepada aplikasi e-rapor. Nah, Bapak Ibu, 3 data ini, nama proyek, deskripsi proyek, nomor urut, ini diharapkan itu adalah sesuai atau Bapak Ibu harus mengacu kepada modul proyek yang sudah Bapak Ibu rancang sebelumnya. Jadi, nama proyeknya apa, deskripsinya apa, dan untuk nomor urut, misalnya untuk kelas 10 itu akan dilaksanakan 3 proyek. Nah, untuk proyek yang Bapak Ibu rencanakan saat ini, Bapak Ibu nanti pada saat pelaporan atau pencetakan rapor P5-nya diposisikan pada urutan keberapa. Jadi nomor ini adalah memposisikan proyek itu pada urutan keberapa. Jadi ketika Bapak Ibu tetapkan nomor urut 1, maka pelaporannya itu nanti di urutan pertama, kedua, dan selanjutnya, dan seterusnya. Setelah ini data ini Bapak Ibu tambahkan, maka Bapak Ibu bisa menetapkan atau memilih sub elemen yang Bapak Ibu mau kuatkan pada proyek yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Ya, dari 6 dimensi P5 yang sudah ditetapkan dan masing-masing punya elemen dan sub elemen, Bapak Ibu silahkan tetapkan dengan mencentang kotak di paling kiri masing-masing sub elemen. Itu pada proyek ini kira-kira Bapak Ibu akan menguatkan dimensi elemen dan sub elemen yang mana. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, kita tidak wajib harus semua proyek, masing-masing proyek tidak wajib mengakomodir atau menguatkan ke 6 dimensinya, tergantung pada perencanaan atau analisis yang telah Bapak Ibu lakukan dan Bapak Ibu rancang pada modul proyeknya. Ya, contoh di sini kami contohkan untuk dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu ada 2 yang dipilih. Kemudian untuk dimensi bernalar kritis ada 2 subelemen dan mandiri itu 1 elemen, subelemen. Nah, itu tergantung Bapak Ibu menetapkannya pada modul proyek masing-masing. Nah, setiap ada data yang masuk, Bapak Ibu silakan dieksekusi dengan mengklik tombol simpan. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu rencanakan, maka akan disajikan itu kira-kira proyek yang sudah Bapak Ibu laksanakan atau Bapak Ibu rencanakan. Seperti ini, hak akses untuk koordinator ini, dia sudah merencanakan 3 proyek, 1 untuk kelas 11 dan 2 untuk kelas 10. Kebetulan beliau ini mengelola 3 proyek P5 pada 3 rombel. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melakukan penilaian, Bapak Ibu diberikan tombol aksi ya di sebelah kanan masing-masing proyek, di mana di tombol aksi ini Bapak Ibu akan ada submenu detail, edit, dan hapus. Nah, kami sangat berharap Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melakukan penginputan nilai P5 ini, silakan Bapak Ibu amati atau cermati lagi perencanaan yang sudah Bapak Ibu buat dengan mengklik detail. Ya, dengan mengklik detailnya, artinya apa? Bapak Ibu melihat lagi detail perencanaan yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, apakah nama temanya sudah benar, nama proyeknya sudah benar, deskripsinya sudah benar, kemudian dimensi, elemen, dan subelemen, apakah sudah sesuai dengan rencana Bapak Ibu pada modul proyek. Nah,
ketika data ini sudah benar, Bapak Ibu bisa langsung mengisi atau menginputkan penilaian. Ketika Bapak Ibu menemukan ketidaksesuaian dari perencanaan, Bapak Ibu bisa melakukan edit dengan mengakses submenu edit. Namun Bapak Ibu pada menu edit ini yang dapat Bapak Ibu sesuaikan itu hanya untuk nama proyek, deskripsi proyek, dan nomor urut. Sedangkan untuk dimensi elemen dan subelemen yang Bapak Ibu pilih, itu tidak dapat disesuaikan. Nah, kalau yang tidak sesuai itu adalah dimensi, elemen, dan subelemen, maka Bapak Ibu nanti silakan menghapus data perencanaan Bapak Ibu. Ya, data perencanaan Bapak Ibu. Tapi kalau yang salah itu nama proyek dan untuk penyesuaian, silakan disesuaikan deskripsi proyek atau nomor urut dari proyek itu. Nah, Bapak Ibu, jika ada yang salah data dimensi elemen dan subelemen, Bapak Ibu dapat menghapus. Namun ingat Bapak Ibu, proses penghapusan ini dapat dilaksanakan dan sangat kami sarankan itu dilakukan ketika proses penginputan data nilai belum dilakukan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan input data, maka data-data yang sudah Bapak Ibu input itu juga akan hilang nantinya. Oke, kita lanjut. Setelah proses perencanaan selesai, maka Bapak Ibu koordinator P5 itu dapat melakukan penginputan data. Nah, sebelum Bapak Ibu menginputkan data dengan memilih kategorinya, Bapak Ibu masing-masing project, ya ini Bapak Ibu ini adalah judul atau nama project. Ini ada dua yang kita tampilkan, masing project ini punya angka 1, 2, 3. Bapak Ibu angka 1, 2, 3 ini adalah dimensi elemen dan subelemen yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Untuk Bapak Ibu memastikan nomor 1 ini untuk dimensi elemen dan subelemen apa, Bapak Ibu dapat mengarahkan pointer Bapak Ibu kepada angkanya sehingga akan muncul informasi dimensi untuk angka 1 ini, dimensinya apa, elemennya apa, dan subelemennya apa. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memastikan masing-masing dimensi elemen dan subelemen, Bapak Ibu silahkan memilih kategori, ya, memilih kategori masing-masing dimensi elemen dan subelemen yang akan dilakukan penginputan nilai. Dengan dari 4 kategori ini, masing-masing siswa untuk dimensi dan elemen subelemennya, hasil asesmennya yang sering muncul atau modusnya apa. Nah, hasil penilaian ini bersumber dari seluruh fasilitator yang memfasilitasi peserta didik kita melaksanakan proyek P5 di masing-masing rombel. Nah, ketika semua elemen sudah Bapak Ibu tetapkan kategori penilaiannya, Bapak Ibu selanjutnya itu dapat melakukan input data catatan perkembangan pelaksanaan proyek P5 di masing-masing proyek untuk seluruh siswa yang Bapak Ibu fasilitasi. Nah, jadi Bapak Ibu pertama di penilaian ini memilih kategori, selanjutnya itu adalah melakukan input catatan proyek, perkembangan proyek selama rentang pelaksanaan proyek yang bersumber dari rangkuman dari seluruh hasil asesmen P5 dari seluruh fasilitator. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk rapor P5 ini tidak sama dengan rapor PKL. Kalau rapor PKL cetaknya itu dilakukan oleh pembimbing PKL, sedangkan rapor P5 untuk pencetakannya itu dilakukan oleh masing-masing wali kelas setiap rombel. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari rapor P5 yang merupakan output dari aplikasi rapor SMK. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan pada materi pengelolaan sertifikat uji kompetensi keahlian. Nah, di sini untuk sertifikat uji kompetensi keahlian itu pada kategori UKK Mandiri. Sedangkan untuk uji kompetensi berdasarkan LSP itu punya standar tersendiri, LSP tersendiri yang mencetak, kemudian UKK melalui asosiasi, itu difasilitasi oleh asosiasinya pencetakan sertifikat. Sedangkan untuk UKK Mandiri yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan bekerja sama dengan studi mitranya itu dilakukan oleh sertifikatnya itu dikeluarkan oleh satuan pendidikan dan ditandatangani secara bersama dengan studi mitranya. Nah, pertama langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sertifikat UKK ini, yang pertama admin Erapor itu menambahkan
akses kepada seluruh kepala program yang melaksanakan UKK secara mandiri. Ya, Bapak Ibu bisa menfilter, mencari siapa-siapa yang ditetapkan sebagai kepala program, dan Bapak Ibu dapat mencentangnya dengan memberikan hak akses untuk masing program, kemudian memberikan hak akses sebagai penguji internal sekolah. Jadi dalam UKK Mandiri ini pengujinya ada dua, ada internal yang bersumber dari guru-guru dengan persyaratannya yang sudah ditetapkan sesuai panduan UKK. Nah, admin menetapkan dengan memberikan hak akses itu mencentang siapa-siapa yang bertugas sebagai kepala program, siapa-siapa yang akan bertugas sebagai penguji internal pada pelaksanaan UKK. Nah, nantinya pada data hak akses yang dimiliki oleh masing-masing guru itu akan muncul sebagai tambahan akses sebagai guru, kepala program, dan penguji internal UKK. Selanjutnya, admin di samping menambahkan kepala program dan asesor atau penguji internal, itu admin akan menambahkan penguji eksternal atau asesor eksternal pada menu referensi GTK dan asesor. Ya, Bapak Ibu, penambahan ini pada menu referensi, submenu GTK, dan submenu asesor. Bapak Ibu bisa menambahkannya dengan klik tambah data, sehingga akan Bapak Ibu disajikan formulir penginputan data asesor. Selanjutnya, setelah ditambahkan hak akses sebagai kepala program, langkah selanjutnya itu adalah kepala program dapat membuat perencanaan penilaian UKK pada program keahliannya masing-masing, yaitu dengan mengakses menu referensi dan uji kompetensi, kemudian mengklik tambah data, maka Bapak Ibu akan disajikan formulir tambah paket uji kompetensi keahlian ini. Bapak Ibu silakan menyesuaikan kompetensi keahliannya masing-masing, kemudian kurikulum yang diterapkan pada program keahlian tersebut, kemudian nomor paket yang akan Bapak Ibu ujikan. Ini biasanya setiap paket soal yang dikeluarkan oleh kementerian berisi nomor paketnya, dan kalaupun tidak ada nanti Bapak Ibu kepala program dapat menetapkan nomor paketnya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu kepala program menginputkan judul paketnya dalam bahasa Indonesia, kemudian judul paketnya dalam bahasa Inggris. Kemudian dengan memilih status aktif. Sehingga nanti di halaman perencanaan akan muncul paket yang akan diujikan di sini. Jika Bapak Ibu nanti mengakomodir pelaksanaan uji kompetensi mandiri itu untuk satu rombel atau satu tingkat yang akan melaksanakan UKK itu berbagai macam jenis paket UKK, maka Bapak Ibu akan menambahkan lagi paket UKK berikutnya. Artinya Bapak Ibu dari satu rombel atau beberapa rombel yang akan Bapak akan lakukan uji kompetensi, Bapak Ibu mengakomodir siswa boleh memilih paket uji kompetensi yang akan mereka lakukan. Nah, sehingga Bapak Ibu merencanakan keseluruhan paket uji kompetensi yang akan diberikan kepada siswa. Nah, selanjutnya setelah menambahkan atau merencanakan paket uji kompetensi, Bapak Ibu yang bertugas sebagai kepala program keahlian dapat menambahkan seluruh unit yang akan diujikan pada paket uji kompetensi tersebut, yaitu dengan mengklik tombol aksi tambah unit, kemudian Bapak Ibu inputkan kode unit dan nama unit masing-masing yang akan diujikan pada kompetensi tersebut. Nah, seluruh unit ini Bapak Ibu silakan inputkan pada menu penambahan unit kompetensi. Nah, selanjutnya proses pelaksanaan input nilai itu dilaksanakan oleh asesor internal atau penguji internal ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu penguji internal bertugas melakukan perencanaan dan penilaian pada nilai UKK yang menjadi tugas tanggung jawab Bapak Ibu. Langkah pertama dengan mengklik menu nilai UKK, kemudian submenu perencanaan, Bapak Ibu bisa menetapkan ya Bapak Ibu siapa penguji internal, siapa penguji eksternal, ini sudah diinputkan secara sistem oleh admin, kemudian paket uji kompetensinya apa, dan tanggal sertifikatnya tetapkan. Kemudian Bapak Ibu mencentang siapa-siapa yang Bapak Ibu uji. Jadi penguji internal mencentang memilih siapa-siapa siswa yang Bapak Ibu uji. Nah, ini yang dilakukan dalam perencanaan. Setelah itu, barulah Bapak Ibu dapat melakukan penilaian dengan mengakses
submenu penilaian sehingga akan tampil siapa-siapa siswa yang Bapak Ibu sudah uji. Nah, Bapak Ibu tinggal menginputkan nilai skornya berapa, kemudian secara otomatis itu akan muncul predikatnya apakah kompeten, sangat kompeten, cukup atau kurang. Nah, Bapak Ibu untuk sertifikat UKK, proses pencetakannya itu dilakukan oleh seluruh atau masing-masing penguji internal. Nah, silakan Bapak Ibu klik menu tombol cetak, maka akan diunduh atau langsung dicetak sertifikatnya. Tampilan ini dengan logo Tut Wuri Handayani sesuai dengan panduan UKK bahwa untuk UKK Mandiri itu berlogo Tut Wuri Handayani dan akan ditandatangani oleh kepala sekolah dan pimpinan lembaga atau DUDI yang menjadi mitranya. Selanjutnya terakhir materi kita terakhir ini kita sisipkan menu hak akses untuk wakil bidang kurikulum Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, admin dapat menambahkan hak akses pada sistem itu siapa yang ditugaskan sebagai wakil kurikulum pada semester berjalan. Nah, wakil kurikulum itu akan mendapatkan tambahan tombol atau submenu pada referensi, yaitu submenu rombongan belajar. Nah, di sini Bapak Ibu, wakil kurikulum dapat membantu admin melakukan mapping pembelajaran di seluruh rombel di satuan pendidikannya. Apakah itu reguler maupun mapel pilihan. Nah, wakil kurikulum bisa membantu admin. Selanjutnya, tombol tambahan yang kedua yang ini yang cukup penting Bapak Ibu sebagai tugas wakil bidang kurikulum, adanya tombol monitoring ya. Ada 7 submenu monitoring yang dapat dipakai oleh wakil bidang kurikulum. Yang pertama itu nilai akademik, nilai proyek, nilai ekstrakurikuler, nilai UKK, dan nilai PKL. Untuk kelimanya ini hanya bisa berupa view, hanya melihat progres penginputan data yang dilakukan oleh seluruh guru, seluruh koordinator, seluruh pembimbing eskul, seluruh asesor internal, dan seluruh pembimbing PKL. Sedangkan untuk menu cetak rapor dan unduh leget itu Bapak Ibu wakil kurikulum bisa langsung mencetak, mengunduh, dan menyimpan, mengarsipkan rapor akademik, rapor P5, dan dokumen rapor lainnya. Jadi di sini wakil kurikulum diberikan hak akses untuk cetak rapor semester dan unduh leger. Di samping itu adalah hak akses yang diberikan kepada wakil kurikulum. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang dapat kami paparkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit membuka pemahaman kita dalam penerapan kurikulum rapor pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Robi. Silakan Mas Robi. Terima kasih kepada Bapak Ihsan yang telah memaparkan materi tentang rapor PKL, rapor P5, dan sertifikat UKK. Dan langsung saja kita ke narasumber selanjutnya, Bapak Ari Setiawan dari SMK Negeri 1 Wonogiri yang akan memaparkan tentang praktik baik penggunaan e-rapor di SMK Negeri 1 Wonogiri. Kepada Bapak Ari kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Robi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, yang terhormat Direktur Vokasi, Dr. Insinyur Kiki Yulianti, MSc. Yang terhormat Direktur SMK, Bapak Dr. Wardani Sugianto, MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia. Yang kami hormati Kepala SMK di seluruh Indonesia. Dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar di seluruh Indonesia. Kenalkan, saya Ari Setiawan. Pada webinar kali ini, saya akan menyampaikan berbagai praktik baik terkait penerapan aplikasi e-rapor SMK pada SMK Negeri 1 Wonogiri. Izinkan sebelumnya ada sedikit
video testimoni dari penggunaan Erapor SMK di sekolah kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisika Finoza dari kelas 11 Pemasaran 2 sebagai seorang pelajar di SMK Negeri 1 Wonogiri. Pendapat saya terkait keunggulan Erapor adalah yang pertama, memiliki sifat yang efisien dan simpel. Selain itu, sebagai seorang siswa juga bisa mempermudah komunikasi dengan orang tua. Erapor juga memiliki nilai yang detail dan kita tidak perlu keluar rumah atau pergi ke sekolah untuk mendapatkan informasi terkait nilai. Sekian pendapat saya terhadap Erapor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Rizky Zaimah SPP MM dari SMK Negeri 1 Wonogiri. Saya mengajar pada mata pelajaran produktif, bisnis daring dan pemasaran sejak tahun 2012. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pengalaman testimoni dari penggunaan Erapor di sekolah kami selama 2 tahun terakhir. Sebagai seorang guru, Erapor memberikan manfaat bagi saya karena penilaian dapat terprogram dan saya bisa melakukan penilaian itu sesuai dengan program yang sudah direncanakan sejak awal. Semua nilai itu yang kami dapatkan itu bisa tersimpan secara digital sehingga kami bisa melihat sebagai guru sampai di manakah kemampuan siswa, kompetensi siswa terkait pelajaran yang didapat. Sebagai seorang wali kelas, kebetulan saya adalah wali kelas di kelas 12 BDP 1. Sebagai wali kelas, kami bisa mengontrol, bisa melihat nilai-nilai yang diberikan oleh guru masing-masing guru mata pelajaran sejak awal, sehingga kami bisa melihat sejak awal, mengontrol sejak awal apabila terjadi kekurangan dalam hal penilaian kompetensi, baik itu sikap, pengetahuan ataupun keterampilan, maka tidak ada pada saat penilaian itu sudah waktunya, itu kita sudah tahu siapa yang belum, sehingga kontrol pada penilaian, pada hasil akhir penilaian siswa itu bisa diketahui lebih dahulu, sehingga pada saat pelaporan semua bisa berjalan dengan lancar. Saya kira sedikit dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gimo dari SMK Negeri 1 Wonogiri, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Mengapa SMK Negeri 1 Wonogiri perlu menggunakan Erapor? Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini. Mulai tahun 2022, SMK Negeri 1 Wonogiri sudah menggunakan Erapor karena memandang ada beberapa keunggulan dalam penggunaan Erapor. Yang pertama, Erapor meringankan beban administrasi guru karena sudah terkoneksi dengan Dapodik. Yang kedua, Erapor memberikan kemudahan bagi guru, peserta didik, dan orang tua dalam mengakses nilai dan sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Yang ketiga, Erapor merupakan dokumen yang menjadi penghubung komunikasi antar sekolah dan orang tua. Yang keempat, Erapor memberi keefektifan dalam pengelolaan dan pendokumentasian. Demikian manfaat atau beberapa keunggulan penggunaan Erapor bagi sekolah. Mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya SMK Negeri 1 Wonogiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda kompetensi, tetap satu visi, bersama membangun negeri. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, siap kerja, santun, mandiri, kreatif. SMK Negeri 1 Wonogiri lebih bisa. Terima kasih.
Demikian video tentang testimoni dari penggunaan e-rapor. Sebelumnya izinkan kami menampilkan paparan yang akan kami sampaikan. Baik, penggunaan e-rapor SMK di SMK Negeri 1 Wonogiri. SMK Negeri 1 Wonogiri itu terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Kami memiliki 33 rombongan belajar. Kemudian ada siswa aktif sebanyak 1.177. Jumlah guru yang mengajar di sekolah kami berjumlah 83 orang. Dan konsentrasi yang ada di SMK Negeri 1 Wonogiri itu ada bisnis digital, manajemen perkantoran, akuntansi, kuliner, dan desain produk busana. Kemudian pada tingkat 10 dan 11 kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan di tingkat 12 kami masih menggunakan kurikulum 2013 revisi. Sebelum penerapan e-rapor di sekolah kami, itu kami masih menggunakan aplikasi rapot manual ya. Jadi rapotnya masih berbentuk manual sehingga Bapak Ibu guru itu kesulitan untuk dalam proses input nilai maupun manajemen penilaian. Di mana Bapak Ibu guru ketika akan memberi penilaian itu memberikan nilai kepada wali kelas. Sehingga Bapak Ibu guru tidak bisa langsung menilai di raport. Karena nilai tersebut harus diserahkan kepada wali kelas dan wali kelas itu mengentri nilai dari Bapak Ibu guru satu persatu pada reger yang sudah disiapkan oleh kurikulum. Nah, kemudian leger yang sudah di-entry tersebut oleh kurikulum kemudian diinput pada aplikasi nilai secara manual. Setelah diinput, kemudian kurikulum mencetak rapot satu persatu, sehingga itu membutuhkan waktu yang panjang. Proses dari persiapan, kemudian pengumpulan, kemudian input ke aplikasi secara manual, cetak, itu masih membutuhkan waktu yang panjang. Terkadang ada juga nilai yang tidak sesuai dengan format pada aplikasi nilai. Kemudian setelah dicetak, rapot tersebut diserahkan ke wali kelas kembali untuk diserahkan kepada wali siswa. Kemudian itu berubah setelah kami menerapkan aplikasi e-rapor SMK. Di mana kemudahan-kemudahan yang ada itu kami rasakan. Nah, dengan e-rapor SMK itu lebih efisien, mudah, kemudian Bapak Ibu guru bisa mengakses dari manapun sehingga Bapak Ibu guru dapat men-entry nilai secara langsung. Proses penilaian ketika sudah penggunaan e-rapor di SMK Negeri 1 Wonogiri, yang pertama operator dapodik gitu ya, menyiapkan data sehingga data tersebut valid. Data terkait tentang pembelajaran, tentang data siswa tersebut dari biodata, kemudian agama, kemudian alamat, nama orang tua, dan sebagainya. Kemudian data guru, sudah sedetail mungkin, data rombel, mata pelajaran, kemudian jumlah rombelnya, siswa di rombelnya, kemudian ekstrakurikuler, siapa pembimbing ekstrakurikuler, siapa anggota ekstrakurikuler, gitu. Kemudian ada DUDI, ya, pesertanya siapa saja, pembimbingnya siapa saja, di mana saja.
Selanjutnya, admin Terraform melakukan sinkronisasi data dari Dapodik tersebut. Kemudian admin mapping pembelajaran yang ada di aplikasi Terraform. Setelah selesai mapping tersebut, Bapak Ibu guru login dengan akun masing-masing untuk entry nilai pada aplikasi Terraform. Sehingga ini memudahkan Bapak Ibu guru dalam penilaian, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu Bapak Ibu guru harus mencetak, kemudian mengumpulkan kepada wali kelas, kemudian setelah wali kelas di kurikulum. Setelah Bapak Ibu guru selesai, wali kelas menginputkan ketidakhadiran siswa dan memantau entry nilai dari Bapak Ibu guru yang mengajar pada kelas tersebut. Nah, sudah selesai semua, wali kelas mencetak hasil rapor dan biodata siswa, kemudian bisa diserahkan kepada orang tua siswa. Nah, di sini peran dari kepala sekolah maupun kurikulum memantau kembangan entry nilai yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, kemudian mencetak ledger sebagai arsip apabila ada sesuatu di kemudian hari. Kemudian apa sih yang kami siapkan sebelum penerapan aplikasi raport di SMK Negeri 1 Wonogiri? Yang pertama, sekolah membentuk tim pada bidang kurikulum, Hubin, Hubin ini terkait dengan DU-Dudi, kemudian kesiswaan, ini terkait dengan biodata siswa, kegiatan siswa tentang ekstrakurikuler. Ini semua terkait untuk penyiapan data di Dapodik, sehingga data di Dapodik itu sevalid mungkin, sehingga nanti data tersebut bisa digunakan di Terraform SMK. Kemudian setiap bidang tadi berkoordinasi dengan operator Dapodik untuk menyiapkan data-datanya tadi yang sudah ada pada setiap bidang. Kemudian operator mengantrikan data tersebut pada aplikasi Dapodik di sekolah kita. Sebagai admin Terraform yang ditugaskan menginstal aplikasi Terraform, kemudian melakukan update sehingga aplikasi Terraform bisa digunakan dan sudah melakukan sinkronisasi data dari Dapodik yang valid tadi. Kemudian ketika akan melaksanakan entry nilai, kami melakukan HT dalam sekolah gitu ya, di sekolah secara internal. Bapak Ibu guru mengikuti HT dengan berbekal nilai siswa, sehingga ketika HT tersebut kita bisa langsung mempraktekkan bagaimana melakukan pengisian tujuan pembelajaran maupun nilai yang sudah ada. Nah, di sana juga nanti untuk kepala program itu melakukan pengisian di UKK, kemudian untuk koordinator P5 bisa mengentrikan data di P5-nya, dan sebagai guru yang melakukan pembimbingan PKL itu bisa langsung mengentrikan data pada saat HIAT. Sehingga diharapkan pada HIAT tersebut kegiatan sudah bisa selesai, kita pengisian e-raport bisa selesai 80-90%, sehingga ketika ada kekurangan, wali kelas bisa menanyakan kepada Bapak Ibu guru maupun pada koordinator-koordinator yang bertanggung jawab pada penilaian selama semester berjalan. Kemudian kita juga melakukan pendampingan kepada Bapak Ibu guru, terutama yang mengalami kesulitan dalam pengisian
nilai di aplikasi e-rapor SMK ini. Selanjutnya, manajemen sekolah itu melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, sehingga ada kolaborasi dalam semua lini untuk mensukseskan penilaian pada semester jalan. Kemudian apa sih yang kami rasakan itu ya, yang kita rasakan setelah penerapan e-rapor SMK? Yang pertama, waktu sangat efisien karena untuk pengisian e-rapor ini bisa dilakukan di mana saja, apapun, sehingga tidak terpacu kepada harus melaksanakannya di sekolah atau harus menyerahkan kepada wali kelas untuk mengentrikan. Nah, sehingga Bapak Ibu guru bisa mengentrikan nilai di rumah ataupun ketika ada tugas di luar bisa dilaksanakan dimanapun, sehingga Bapak Ibu guru itu tidak harus mengentri nilai di sekolah. Kemudian mengembalikan hak penilaian kepada guru yang sebelumnya penilaian itu dilaksanakan diwakili oleh wali kelas, karena tadi Bapak Ibu guru menyerahkan nilai kepada wali kelas, kemudian wali kelas mengetikkan nilai siswa itu pada ledger yang sudah ada. Tapi sekarang Bapak Ibu guru bisa melaksanakan penilaian langsung kepada aplikasi e-rapor SMK. Sehingga apabila ada revisi atau ada remedial, Bapak Ibu guru langsung mengentri, tidak harus menghubungi wali kelas lagi, menghubungi kurikulum untuk merubah nilai ataupun update nilai atau revisi nilai yang sudah diberikan sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu guru memiliki hak penuh dalam proses penilaian pada siswa. Selanjutnya, wali kelas hanya sebagai administrasi pelaporan hasil belajar. Nah, wali kelas memantau di sini. Semua kegiatan penilaian itu dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Untuk wali kelas tadi memantau prosesnya perkembangannya sampai apa, siapa yang belum melaksanakan penilaian, apabila ada penilaian yang masih di bawah batas minimal itu juga diberitahu oleh wali kelas. Kemudian sudah selesai semua, wali kelas mengentrikan tidak hadiran, kemudian wali kelas mencetak hasil rapor dan kemudian menyerahkan kepada orang tua siswa. Selanjutnya, kualitas data Dapodik meningkatkan apa? Dengan penggunaan e-rapor, ini bisa saling cross-check pada data Dapodik. Ketika ada permasalahan di data Dapodik, itu akan terlihat pada e-rapor, khususnya tadi rombongan belajar, nama siswa, guru, PKL, ekstrakurikuler, TU-Dudi, dan sebagainya. Sehingga kita bisa berkolaborasi lagi dengan operator Dapodik untuk memvalidkan data yang belum atau kurang valid tadi ketika ada temuan di e-rapor. Selanjutnya, untuk nilai itu terdigitalisasi. Nah, nilai tersimpan pada database, sehingga ketika sewaktu-waktu diperlukan, Bapak Ibu guru bisa meminta, gitu ya, meminta kepada kurikulum untuk mencetakkan atau membukakan akses, sehingga Bapak Ibu guru bisa merevisi lagi nilai yang sudah masuk. Ataupun ketika siswa sudah lulus, gitu ya, ada kehilangan rapor, bisa langsung dicetak. Untuk digital nilai ini sangat bermanfaat di sekolah kita, terutama pada akhir-akhir jenjang di kelas 12. Kita contohkan ketika kita akan melaksanakan LSP, uji LSP,
ini juga potensi ya di kelas 12 itu suruh mengumpulkan rapor kelas semester 1 sampai semester 5. Kadang siswa-siswa kita itu ketika menyimpan arsip rapornya tidak sebagus yang kita harap. Ada yang hilang, ada yang rusak, dan sebagainya. Mereka tinggal meminta kepada TU untuk mencetakkan rapor yang hilang tersebut. Sehingga memudahkan sekolah tidak harus lagi mencari arsip-arsip sebagainya. Tinggal cetak saja. Kemudian pihak manajemen sekolah, khususnya di kepala sekolah, mendukung untuk peningkatan mutu penilaian yang ada di sekolah kami. Selanjutnya, penggunaan IT oleh Bapak Ibu guru secara otomatis itu meningkat karena tadi semua dikerjakan menggunakan digitalisasi. Kalau yang sebelumnya manual gitu ya, yang secara manual, bahkan ada juga yang menyetor nilai itu dalam bentuk tulis tangan gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu guru secara otomatis mengikuti perkembangan IT yang diterapkan di sekolah kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Karena kemudahan dan kelebihan e-raport, mari kita gunakan aplikasi e-raport SMK. SMK hebat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang telah memaparkan materi dan juga berbagi praktik baik tentang penggunaan e-rapor. Dan hadirin peserta webinar e-rapor seri 3, kita masuk ke acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab yang akan ditujukan kepada kedua narasumber dan telah masuk ke dalam catatan kami. Panitia itu sekitar ada 25 pertanyaan. Jikalau waktunya cukup sampai pukul 11, maka akan kita bacakan, akan kita jawab semuanya. Tapi kalau waktunya tidak cukup, maka kami mohon maaf, mungkin tidak bisa semua pertanyaan dibacakan dan juga dijawab. Baik, kita mulai. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Lamsiar Seri Tonga. Pak Lamsiar bertanya, apakah submapel ditampilkan di rapor atau nilainya cukup digabung ke mapel induk saja? Ini pertanyaan terkait sub mata pelajaran. Silakan mungkin Pak Ihsan. Baik, pertanyaan dari Pak Lamsiar Seri Tonga. Apakah submapel ditampilkan di rapor atau nilainya cukup digabung ke mapel induk saja? Bapak Ibu, dalam pelaporan mata pelajaran, baik mata pelajaran reguler, itu yang muncul di cetak rapor itu adalah mengacu kepada struktur kurikulum yang berlaku. Jadi Bapak Ibu, e-rapor itu mengakomodir ada dua cara penginputannya, itu melalui seluruh guru yang mengajar di mata pelajaran tersebut itu menginput nilainya, atau di hasil akumulasi di nilai akhir itu diinput pada nilai akhir. Nah, sebenarnya pada seri webinar kedua kemarin itu sudah dibahas pada kegiatan kupas tuntas pada penginputan nilai oleh guru. Demikian Pak Rodi. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Syukur. Apakah mapel PKL ini akan muncul di semester ganjil atau genap di e-rapor? Oke,
Untuk yang pertanyaan dari Pak Ahmad Syukur, apakah mapel PKR ini akan muncul di semester ganjil atau genap di Erapor? Nah, Bapak Ibu, tadi kita jelaskan bahwa seluruh data pokok di Erapor itu mengacu pada data referensi di Dapodik. Ketika Bapak Ibu di Satuan Pendidikan menetapkan PKL di semester ganjil, maka pelaporannya itu akan muncul di Erapor itu di semester ganjil. Ketika Bapak Ibu menetapkannya di Dapodik di semester genap, maka pelaporannya nanti akan muncul di semester genap. Demikian Bapak Ibu. Nah, oke. Kemudian, nah ini ada cukup menarik juga ini. Dari SMK Satria Kota Jambi, ini ada beberapa pertanyaan, satu penanya. Yang pertama adalah aplikasi Erapor ini tidak jelas arahannya, kemudian tidak ada bimbingan dari Disdik mungkin ya, dari Disdik. Kemudian ada keluhan ini, mungkin nanti bisa diklarifikasi, katanya menghubungi helpdesk tapi malah diminta uang gitu, sejumlah uang gitu ya, karena Erapornya masih di online kan. Nah, tambahan dari SMK Satria Kota Jambi itu katanya uangnya itu untuk sewa server setahun atau per bulan, sewa server setahun atau per bulan. Jadi diminta uangnya untuk itu katanya, karena mungkin masih offline ya awalnya, kemudian mau di online kan. Ini mungkin bisa dijawab terkait ini, Pak Ihsan. Baik, Bapak dari SMK Satria Kota Jambi, ini pertanyaannya sedikit curhat sepertinya. Jadi apakah aplikasi Erapor ini tidak jelas arahannya? Bapak Ibu, aplikasi Erapor ini kita ketahui adalah aplikasi yang dirilis, dikeluarkan oleh Direktorat SMK. Kami rasa Direktorat tidak akan sia-sia atau merilis sebuah aplikasi sebagai alat bantu bagi setiap satuan pendidikan dalam pengelolaan asesmen dan pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk bimbingan dari dinas, sebenarnya Bapak Ibu bisa menghubungi dinas pendidikan masing-masing, pada dinas provinsi atau Cabdinnya. Kalau dia direktorat itu memfasilitasi dalam aplikasi dan helpdesk untuk membimbing satuan pendidikan. Nah, untuk mengonline-kan banyak cara Bapak Ibu ya. Tidak mesti berbayar yang 700.000 jutaan. Banyak teman-teman di SMK itu sudah memberikan petunjuk atau tutorial bagaimana mengonline-kannya secara gratis, free. Di channelnya C-Tutorial itu diberikan juga tutorial Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu akses channel C-Tutorial. Ya, itu sudah dibahas bagaimana mengonlinekan secara gratis. Bapak Ibu cukup menyediakan PC server. PC servernya tidak perlu Bapak Ibu beli baru. Bapak Ibu cukup manfaatkan server ANBK minimal ya standarnya sudah ada di panduan ya, Core i5, RAM-nya 8, tergantung juga yang akan mengakses server tersebut ya Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk helpdesk Bapak Ibu, mungkin kami mohon maaf di sini layanan kami tidak maksimal kepada Bapak Ibu. Maklum, kami juga punya tugas masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Minimal Bapak Ibu nanti mencet helpdesk-nya, seolah nanti akan dijawab. Walaupun agak telat, mungkin ada kesibukan tanggung jawab yang mesti diselesaikan dahulu. Mungkin demikian ya Pak Robi. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah terkait dari SMK Negeri 67 Jakarta, Bapak Sidik Bondan, untuk sinkronisasi Erapor, mengapa harus menunggu 1 kali 24 jam? Apakah bisa setelah disinkron Dapodiknya, data bisa langsung ditarik ke Erapor? Baik, pertanyaan dari Pak Sidik Bondan dari SMK Negeri 6 Jakarta, 67. 67. Untuk sinkron kenapa 1-2 kali 24 jam ya? Sebenarnya tidak 1 kali 24 jam Bapak Ibu ya. Data Dapodik pusat
itu akan mengirim kepada server-server yang lainnya, termasuk server Erapor yang di pusat, itu antara pukul 00 jam 12 sampai jam 3. Jadi Bapak Ibu, kalau mau sinkronnya dapodiknya pada jam 11 malam, kemudian akan melakukan sinkronnya setelah jam 3 pagi, itu dapat Bapak Ibu. Artinya tidak mesti 1 kali 24 jam. Karena proses antara jam 00 sampai 03 itu adalah proses pengiriman data dari server Dapodik pusat kepada server-server pengguna lainnya. Jadi Bapak Ibu 1 kali 24 jam itu mungkin agar Bapak Ibu tidak bertanggang lah ya, begadang lah ya. Jam 4 pagi itu akan sinkron data Erapor karena masuknya server Erapor datanya di atas jam 3. Demikian Pak Robi. Oke. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari SMK Negeri 5 Kolaka. Dari Bapak Abdul Syukur lagi ini kayaknya. Tadi sudah juga. Enggak, sorry. Ini pertanyaan lanjutannya, ada 2 pertanyaan beliau. Jika prakerin atau PKL gitu ya, dilakukan 3 bulan di akhir semester dan 3 bulan lagi di 3 bulan di akhir semester 5, 3 bulan lagi di awal semester 6, apakah Erapor menyediakan pengaturan input nilai dengan kondisi tersebut? Oke, Pak Abdul Syukur dari SMK 5 Kolaka, jika prakerin dilaksanakan 3 bulan di akhir semester. Kata kuncinya cuma satu Bapak Ibu, Erapor itu menerima data murni dari Dapodik. Nah, Bapak Ibu ya, jadi ketika Dapodik mengakomodir hal tersebut, maka Erapor akan mengakomodir juga. Nah, jadi silakan Bapak Ibu bagaimana melakukan mappingnya, tapi seperti yang saya tahu, PKL untuk kurikulum merdeka itu hanya bisa di mapping atau ditetapkan pada masing-masing semester. Apakah semester 5, semester 6. Jadi kata kuncinya, selagi Dapodik mengakomodir, maka Erapor juga akan mengakomodir. Demikian Pak. Oke. Baik, untuk selanjutnya dari Pak Sugeng Priyanto. Bagaimana dengan pengisian nilai rapor PKL siswa kelas 12 yang masih menggunakan kurikulum 2013? Baik, untuk pertanyaan Pak Sugeng Priyanto, yang mana penginputan nilai PKL, untuk yang masih K13 itu juga masih diakomodir ya Bapak Ibu di Erapor. Nah, penginputannya itu dilakukan oleh wali kelas masing-masing rombel yang melaksanakan PKL siswanya. Jadi ketika Pokja PKL atau pembimbing PKL menyerahkan hasil asesmen pelaksanaan PKL kepada wali kelas akan mendapatkan tambahan menu untuk input nilai PKL. Nah, jadi yang melakukan input nilai PKL adalah wali kelas masing-masing. Untuk detailnya Bapak Ibu silakan lihat di panduan Erapor ya, di versi 7 itu sudah lengkap diberikan. Oke, baik. Untuk selanjutnya, sebentar, tadi mana ya kok terlewat sepertinya. Oh ini, dari Bapak Reno. Beliau bertanya, jika diubah di Dapodik berdasarkan aturan Erapor, apakah mempengaruhi jam guru sertifikasi yang sudah valid? Oke. Jika dirubah di Dapodik berdasarkan aturan Erapor, nah ini mungkin saya tekankan dulu gini Bapak Ibu ya. Aturan Erapor, sebenarnya aturan Erapor tidak punya aturan ya, tapi dia mengikuti aturan dari Dapodik. Nah, aturan Dapodik, ketika Dapodik itu sudah benar sesuai dengan yang diharapkan oleh Dapodik dan valid, Erapor juga mengakomodir itu Bapak Ibu. Jadi Erapor itu tidak punya aturan sendiri dalam pengaturan jam, yang aturannya itu adalah sesuai dengan regulasi yang berkaitan dengan kurikulumnya.
Ya, Bapak Ibu, bukan erapor yang menuntut itu, tapi regulasi yang berkaitan dengan JJM sesuai dengan Kemendikbud 262 yang mengaturnya. Kemudian kami tekankan lagi Bapak Ibu di sini, pertanyaan sebelumnya, maaf saya kelupaan, mengenai pertanyaan dari SMK Jambi tadi, bahwa SMK-nya berbayar. Bapak Ibu, Direktorat SMK itu sudah memfasilitasi kita dengan aplikasi yang gratis yang diberikan seluas-luasnya, dan bahkan satuan pendidikan dapat mengembangkan lagi aplikasi Erapor ini sesuai kebutuhan. Nah, jelas ini gratis. Nah, Bapak Ibu, ya tekankan lagi, Bapak Ibu tidak perlu membeli server-server yang mahal, tapi Bapak Ibu bisa menempatkan sumber daya yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Nah, jadi jangan menganggap bahwa Erapor ini akan memberatkan, malah Erapor ini adalah salah satu tool fasilitas yang diberikan Direktur SMK agar layanan kita dalam memfasilitasi peserta didik kita lebih maksimal lagi. Demikian Pak Robi. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fadilah Arif Hidayat. Apabila tema proyek itu ada 3, apakah pada menu temanya bisa memilih dari 3 tema yang sudah diatur di Dapodik? Oke. Untuk apabila tema proyek ada 3, ada tema pilihan 2, kemudian tema wajib 1, kemudian apakah pada menu temanya bisa memilih salah satu. Nah, Bapak Ibu, dalam perencanaannya, kita memilih temanya itu satu persatu. Untuk proyek ini tema yang mana? Untuk tema proyek yang kedua itu untuk tema yang mana di tingkat kelas tersebut. Nah, Bapak Ibu, di e-raportnya nanti Bapak Ibu tinggal memilih sesuai dengan tema proyek yang Bapak Ibu rencanakan. Jadi nanti akan ketika pencetakannya itu akan muncul ketiga proyek minimal untuk kelas 10, 2 proyek untuk kelas 11 dan 1 proyek untuk kelas 12. Oke. Lanjut lagi, masih ada waktu kita. Baik, dari Bapak Handis Wiyantoro. Untuk rapor P5, apakah dibuat setiap semester atau setiap akhir tahun pembelajaran? Bapak Handis, bentar saya cari dulu. Bisa diulangi Pak Pak Handis Wiyantoro, rapor P5 apakah dibuat tiap semester atau tiap akhir tahun? Oke. Dalam pelaporannya, kalau kita mengacu kepada panduan, pelaporan rapor P5 itu diberikan di akhir fase. Tapi sesuai dengan Kemendikbud 262, garis miring M tahun 2022, dinyatakan bahwa tiap tingkat itu memiliki proyeknya masing-masing. Ada 3 untuk kelas 10, 2 untuk kelas 11, 1 untuk kelas 12. Nah, alangkah baiknya dalam pelaporannya, karena ini bersifat refleksi bagi peserta didik dan orang tua, semakin sering kita memberikan pelaporan, sehingga penguatan-penguatan yang mesti dilakukan oleh siswa dan orang tua itu dapat ditindaklanjuti secara mungkin. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan laporannya dalam semester, akhir tahun, atau di akhir fase nantinya. Demikian Pak. Oke. Untuk selanjutnya dari Bapak Christopher Purangga. Bagi sekolah yang terkendala jaringan atau jaringannya tidak memadai, apakah harus menggunakan e-rapor? Oke, Pak Christopher Purangga, bagi sekolah yang terkendala jaringan tidak memadai, apakah harus menggunakan e-rapor? Bapak Ibu, e-rapor ini dapat diterapkan secara online dan offline. Ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak punya jaringan internet atau tidak punya akses internet di sekolahnya, Bapak Ibu bisa mungkin menerapkannya secara offline. Jadi di servernya dijalankan di labor, kemudian guru-guru bisa mengaksesnya di labor dengan rentang waktu tertentu. Kemudian Bapak Ibu tinggal download
template-nya. Kemudian secara mandiri di rumah masing-masing melakukan input template, kemudian template-nya bisa dilakukan penginputan di sekolah kembali. Jadi nggak mesti dibayangkan rapor ini harus online, akses dari mana-mana. Ketika fasilitas kita tidak mendukung, Bapak Ibu jangan paksakan untuk melakukannya secara online. Silakan lakukan secara offline di sekolah, secara bersama-sama, bisa saling berdiskusi dalam melakukan pengelolaan laporan asesmen kita. Demikian Pak Robi. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, sepertinya ini bukan nama orang ya, akun Matematikustik ya, mungkin nama akun gitu ya. Untuk rapor PKL dikarenakan yang menginput nilai PKL adalah pembimbing PKL, sedangkan kendala yang terjadi di sekolah kami adalah tidak adanya dukungan honor pembimbing. Jadi ini pertanyaannya apa ya? Mungkin, tapi ini sudah ada nih jawabannya nih. Maksudnya mungkin tahu nih Pak Isan. Sip. Matematikustik, apakah honor pembimbing ya? Untuk rapor karena menginput nilai PKL adalah pembimbing, sedangkan kendala tidak ada honor pembimbing. Bapak Ibu, PKL ini adalah kan merupakan sebuah mata pelajaran. Mata pelajaran yang dilaksanakan di kelas 12 oleh siswa kita, baik semester 5, semester 6. Nah, ketika Bapak Ibu ditugaskan sebagai pembimbing di PKL di kelas 12, artinya Bapak Ibu bertindak sebagai guru. Sebagaimana biasanya ketika guru matematika mengajar di kelas 12 di semester 5, di semester 6-nya kemungkinan besar juga akan ditugaskan sebagai pembimbing PKL. Artinya pembimbing PKL itu tidak mesti ada honornya. Ini adalah mengganti pembelajaran reguler Bapak Ibu. Di semester berikutnya pelaksanaan PKL itu ditugaskan membimbing PKL. Karena Bapak Ibu tidak melaksanakan pembelajaran untuk mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Jadi bukan tugas tambahan khusus ya, menambah pembelajaran yang telah Bapak Ibu lakukan. Dan ini adalah pengganti mengajar di kelas 12 untuk mapel yang Bapak Ibu ampu. Demikian Pak Robi. Oke. Baik, untuk selanjutnya, nah ini ada sebentar. Oke, ini dari Pak Aminuddin ya. Apakah mapping guru PKL atau koordinator P5 yang di Dapodik bisa sinkron dengan verifikasi faktual jam pelajaran valid di GTK sebagai keperluan sertifikasi? Yang kami alami adalah di Dapodik PKL sudah di mapping dengan benar, tapi di Info GTK itu platform lain ya, di Info GTK tidak valid. Nah ini mungkin seperti apa ini? Baik, untuk pertanyaan Pak Aminuddin, apakah mapping PKL dan koordinator itu akan valid di sertifikasi ya? Nah, jadi untuk kurikulum merdeka ini jika memang prosedurnya di Dapodik sudah benar, seharusnya dan itu biasanya udah valid. Kemungkinan ya ada rentang waktu agak terlambat validnya karena dari beberapa sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka untuk tahun ketiga itu untuk koordinator dan pembimbing PKL-nya yang tahun sekarang ini sudah berlaku itu sudah diterapkan, sudah valid ya Bapak Ibu ya, dari beberapa sekolah itu sudah valid, terutama koordinator P5 itu sudah kalau sertifikasinya malah sudah menikmati untuk 3 tahun belakangan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan cemas karena regulasi itu dibuat itu tidak akan merugikan kita sebagai guru. Demikian Pak Bapak Ibu. Oke, baik. Untuk selanjutnya ini dari Ibu. Tadi Bapak terus. Sekarang Ibu Dwi Safitri. Sekolah kami baru mulai tahun ajaran 2023-2024 menggunakan kurikulum merdeka. Pada aplikasi Dapodik, kenapa tidak ada submenu pilih tema P5 pada rombel reguler? Dan menu mapel PKL pun juga tidak ada. Kenapa kira-kira?
Oke, untuk pertanyaan dari Ibu Dwi Safitri, untuk kenapa tidak muncul ya Bapak Ibu untuk pilihan temanya dan PKL-nya. Nah, untuk PKL, Bapak Ibu, PKL itu akan muncul itu nanti pelaksanaannya di kelas 12. Apakah kelas 5, semester 5 atau semester 6. Nah, kalau Bapak Ibu baru menerapkan kurikulum merdeka di tahun ajaran sekarang, ya berarti 3 tahun yang akan datang akan muncul mapel PKL. Untuk P5-nya, silakan Bapak Ibu konfirmasi lagi kepada operator Dapodik. Nah, Bapak Ibu tetapkan di Dapodiknya itu siapa koordinatornya masing-masing rombel, kemudian temanya silakan Bapak Ibu pilih. Oke, terima kasih. Nah, ini untuk selanjutnya dari dari Bapak Arif Briman Gea. Apakah saat guru mengisi nilai di Erapor harus terhubung dengan server atau laptop yang terinstall Dapodik? Oke, pertanyaan dari Pak Arif Briman Gea, apakah saat guru mengisi nilai guru ya Bapak Ibu ya, harus terhubung dengan server laptop yang terinstall Dapodik? Bapak Ibu, opsinya untuk server Erapor itu bisa satu PC atau satu perangkat dengan server Dapodik dan bisa terpisah Bapak Ibu ya. Jadi ketika operator Dapodik itu merangkap admin Dapodik, silakan mau menginstal aplikasi Erapor di satu perangkat dengan Dapodik silakan. Tapi kalau memisahkan juga diakomodir Bapak Ibu. Jadi tidak harus aplikasi Erapor itu diinstal di aplikasi Dapodik karena sinkronnya itu tidak sinkronnya. Sinkronnya itu adalah sinkron Erapor data servernya itu dari server pusat, bukan server Dapodik lokal. Mungkin lebih. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bapak Fajar, SMK Said Naum. Apakah kelas 12 hanya rapor PKL-nya saja? Lalu untuk mapel lainnya bagaimana? Oke, untuk satuan pendidikan yang menerapkan PKL untuk kurikulum merdeka, nah ini referensinya Dapodik juga Bapak Ibu ya. Ketika di Dapodik itu ditetapkan PKL di semester ganjil, maka mapel yang lain tidak akan bisa Bapak Ibu mapping. Artinya ketika Bapak Ibu menetapkan di semester 5 pelaksanaan PKL, maka di semester 5 itu adalah yang muncul adalah PKL saja. Mata pelajaran agama, matematika, dan yang lainnya itu tidak akan muncul. Ketika Bapak Ibu tetapkan di semester 6, sama halnya yang muncul hanya PKL. Mata pelajaran yang lain tidak muncul. Jadi acuannya itu adalah penetapan yang Bapak Ibu lakukan di Dapodiknya nantinya. Oke. Baik, selanjutnya dari Pak Supriyono Priyo. Jika ada kasus siswa sudah lulus, tetapi ada nilai yang belum tuntas, put sampai dengan akhir nilai yang ada. Oke, pertanyaan dari Pak Supriyono Priyo. Secara sistem bisa ya Bapak Ibu ya. Secara sistem nilai di Erapor itu mau diubah kapan, mau diperbaiki, diremedial kapan itu diakomodir secara sistem. Nah, namun kembali lagi kepada kebijakan dari manajemen masing-masing. Apakah setelah lulus itu masih bisa dilakukan perubahan nilai, kembalikan ke manajemen masing-masing. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Riza Zainal, SMK Bina Putra, Bandung Barat. Terjadi kasus siswa sudah dihapus, namun masih muncul, padahal sudah disinkronkan. Apakah berpengaruh? Oke, pertanyaan Pak Riza Zainal dari SMK Bina Putra, Bandung Barat. Nah, di sini kami untuk kasus seperti ini, ketika di sistem Dapodik sudah dihapus ya, maka otomatis sebenarnya di Erapor akan terhapus. Namun ketika di Erapor sudah muncul,
masih muncul siswa yang sudah keluar, kami sangat menyarankan siswa tadi jangan dihapus saja Bapak Ibu, biarkan saja. Karena nanti kita khawatirkan nilai-nilai yang semester sebelumnya sudah diinputkan, itu juga ketika dibutuhkan itu tidak akan muncul lagi. Jadi kami menyarankan dibiarkan saja siswanya yang masih muncul itu. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan dari Gus Heru. Apakah bisa tanda tangan dan nilai rapor diwakili sertifikat yang dikeluarkan oleh Dudi, mengingat hambatannya cukup banyak? Apa maksudnya? Silahkan, Pak. Oke, pertanyaan Gus Heru. Untuk pelaporan PKL ya, kurikulum merdeka, kita mengikuti regulasi yang terkait dengan kurikulum merdeka, bahwa PKL itu pelaporannya dalam bentuk rapor, bukan lagi diwakilkan dengan sertifikat PKL. Dan di rapor itu akan ditandatangani oleh pembimbing di sekolah dan instruktur di Dudi. Kita ikuti aja regulasi atau paduan yang berkenaan dengan PKL. Demikian Pak Robi. Oke, ini mungkin masih ada lagi, masih punya waktu kita, walaupun Ya. sudah semakin mendekati akhir. Dari, aduh, sorry. Yang mana ini ya? Saya kok hilang ini. Oh, sebentar. Oh, ini ada. Dari Bapak Fuad Azmi. Apakah dengan menggunakan akun wali kelas bisa ditambahkan TP tujuan pembelajarannya? Oke. Pak Fuad Asmi dari SMK 2 Payakumbuh. Ini sahabat saya ini Pak Fuad. Nah, tadi dia udah chat juga. Tapi nggak apa-apa, saya jawab aja sini. Pak Fuad, apakah dengan menggunakan akun Walas bisa ditambahkan TP? Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu sebenarnya terkait dengan mata pelajaran. Ya, terkaitnya dengan mata pelajaran. Ketika guru itu bertugas sebagai guru dengan mapel yang diampunya, maka guru tersebut bisa menginput TP untuk mata pelajaran yang diampu. Nah, berbeda dengan aksesnya sebagai wali kelas, tugas wali kelas itu adalah melakukan administrasi dalam pelaporan hasil belajar. Jadi ketika guru ditugaskan wali kelas, maka tujuan pembelajaran yang diinput oleh wali kelas tersebut adalah tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut yang kebetulan diberi tugas tambahan sebagai wali kelas. Demikian Pak Fuad. Baik, ini terakhir. Ini kita closing statement dari Bapak Musodik Salafuddin, SMKN 1 Dukuh Turi. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jika siswa yang akan PKL di detik-detik terakhir itu mengubah tempat PKL-nya pada Dudinya yang belum ada di Dapodik, apakah bisa ditambahkan saat itu juga di Dapodik, dan kemudian e-rapornya disinkronkan kembali. Kemudian yang kedua, jika uji kompetensi dilaksanakan oleh LSPP 1, apakah e-rapor tetap harus diinputkan nilai UKK? Oke. Pertanyaan dari Pak Musodik. Yang pertama, ketika Dapodik itu belum melakukan cut-off, artinya tutup pengiriman data, itu silakan Bapak Ibu. Selagi Dapodiknya mengakomodir, dan e-rapor itu akan mengakomodir juga. Nah, yang penting Dapodiknya itu Bapak Ibu tidak ditutup untuk mengirimkan data ke server pusat. Nah, oke, itu yang jawaban pertama. Yang kedua, jika uji kompetensi dilaksanakan LSP P1. Nah, Bapak Ibu, di panduan UKK itu ada amanat untuk satuan pendidikan mengirim hasil uji kompetensi, baik LSP, asosiasi maupun mandiri. Nah, Bapak Ibu, hasil asesmen dari LSP, silakan Bapak Ibu konversi pada nilai berupa angka kuantitatif ya, dari 0 sampai 100,
Kemudian Bapak Ibu silakan inputkan ke rapor, nanti akan dikirimkan ke datanya ke pusat. Karena sesuai dengan panduan diamanatkan semua satuan pendidikan mengirimkan nilai hasil uji kompetensinya kepada server pusat. Demikian Pak Rodi. Baik, hadirin sekalian, peserta webinar rapor kupas tuntas rapor PKL, rapor P5 dan sertifikat UKK. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara dan sekadar mengingatkan bahwa kami telah membagi link yang bisa diklik oleh Bapak dan Ibu sekalian s.id /erapor strip seri 3. Di situ nanti kita akan upload materi, kemudian juga upload sertifikat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat itu syaratnya adalah mengisi post-test, di mana post-test ini juga sebagai bukti absensi atau presensi Bapak dan Ibu sekalian di dalam kegiatan ini. Linknya sudah bisa dilihat ya di YouTube ya, s.id /erapor strip seri 3. Dan untuk post-test kami memberikan waktu maksimal diisi sampai pukul 13. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan closing statement. Yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Pak Ari Setiawan terlebih dahulu. Kami persilakan untuk memberikan closing statement terkait dengan praktik penggunaan erapor di sekolah. Terima kasih Pak Robi ya, untuk closing statement-nya. Karena kelebihan dan kemudahan yang ada pada erapor SMK, kemudian erapor ini sudah disesuaikan dengan panduan penilaian dan standar penilaian. Mari kita semua gunakan aplikasi ini di sekolah kita masing-masing. Demikian, SMK bisa, SMK hebat. Oke, itu ada ajakan ya untuk kita menggunakan erapor, singkat, padat, tapi sangat jelas gitu. Baik, untuk selanjutnya closing statement dari Bapak Ihsan Wijaya, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Robi. Sebagai closing statement dari saya mewakili teman-teman FDES, di sini kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu semua satuan pendidikan jika ada layanan, pertanyaan yang mungkin slow respon atau tidak di tempat kami tanggapi. Kami mohon maaf. Kami pada prinsipnya berusaha untuk memberikan layanan kepada Bapak Ibu dalam penerapan erapor ini. Bapak Ibu, erapor adalah tool yang disediakan oleh direktorat. Jadi Bapak Ibu kita manfaatkan alat bantu aplikasi erapor ini dalam fasilitasi kita kepada peserta didik kita, melayani peserta didik kita untuk memiliki kompetensi dan mampu berdaya saing ke depannya. Yang penting SMK harus hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi closing statement dari dua narasumber yang telah didahului juga oleh pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab. Sebelum diakhiri, sekali lagi saya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk mengisi ya, jangan lupa mengisi post-test yang sekaligus juga absensi. Dan untuk bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar erapor seri 1, itu sertifikatnya sudah bisa diunduh di link yang sudah diberikan pada webinar yang seri 1. Nah, untuk yang seri 2 ini masih proses, tapi insya Allah dalam 1-2 hari ini akan di-upload. Dan untuk webinar seri 3 ini, paling lambat minggu depan sertifikatnya akan kami upload. Penting Bapak dan Ibu sekalian mengisi post-testnya terlebih dahulu. Baik, hadirin sekalian, alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dalam webinar kupas tuntas rapor PKL, rapor P5, dan sertifikat UKK. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini
bisa bermanfaat dan juga diaplikasikan di satuan pendidikan Bapak dan Ibu sekalian. Saya selaku MC undur diri dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Waalaikumsalam.